Ya benar Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu hidup dan biarlah firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan urapan-Mu bagi setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Baik kami yang beribadah di gereja maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan mengurapi kami dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelumnya saya minta izin buka masker ya, karena ini berembun, jadi kacamatanya dari tadi tak bisa nampak dengan jelas ya. Saya minta izin, saudara nggak usah takut ya, ini jaraknya jauh, jadi nggak mungkin ludah saya menciprat saudara-saudara ya, terlalu jauh ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Jika sudah menemukannya, kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Saudara baca ayat kedua, demikian kita akan baca silih berganti hingga ayat yang ke-10. 1 Samuel 3 ayat 1 hingga 10, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah, ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Amin, berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan firman, tapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melayani Tuhan dan mengenal Tuhan ini terdengar agak mirip-mirip Bapak Saudara ya. Kelihatannya mirip ya. Kalau dia melayani Tuhan pasti dia kenal Tuhan gitu ya. Kelihatannya ya. Tapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya melayani Tuhan dan mengenal Tuhan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena ya, seseorang yang sudah melayani Tuhan belum tentu dia kenal Tuhan. Mungkin dia udah jadi aktivis, dia mungkin udah ke gereja puluhan tahun, mungkin juga dia udah jadi guru sekolah minggu, mungkin dia udah jadi majelis, bahkan mungkin dia udah jadi hamba Tuhan, tapi dia belum kenal Tuhan. Tapi kalau seseorang udah kenal Tuhan, pasti dia akan melayani Tuhan. Entah apa itu badainya, ya. Ini contohnya Bapak Saudara ya. Bapak Saudara pernah ke hotel atau mungkin ke mall yang pintunya dibukain sama orang? Pernah? Belum pernah ya. Besok saya ajak ya ke Indomaret depan, saya yang bukain pintu tapi. Nah Bapak Saudara yang terkasih di dalam Bapak Saudara, nah kita ini kalau misalnya kita ke hotel atau kita ke mall ya, ada yang bukain pintu kita, itu dia bisa melayani kita tapi dia gak kenal kita. Benar? Tapi kalau dia tahu itu siapa di dalam customernya dan dia kenal, misalnya dalamnya Pak Jokowi ya, pasti dia akan layani. Karena dia tahu orang itu adalah orang yang sangat terhormat dan layak mendapatkan pelayanannya. Ya kan?
Mungkin dia rebutan sama teman-temannya, gue aja yang bukain pintu Pak Jokowi. Wah, temennya disekat ya, yang penting dia mau maju ke depan, dia mau layani Pak Jokowi. Saudara tahukah bahwa Tuhan tidak mau kita hanya melayani dia tapi gak kenal dia. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita kenal dia, dan berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan itulah kita melayani dia. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah dialami oleh Samuel muda ya. Samuel ini adalah anak dari hasil doa seorang ibu yang ibunya ini tidak bisa memiliki anak, mandul, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Karena waktu itu suaminya punya istri lain ya. Istri lainnya ini punya anak, terus nyinyirin dia ya. Jadi dia sedih, dia doa, terus Tuhan menjawab doanya dan Tuhan memberikan seorang anak. Dan dia janji sama Tuhan ya, nazar. Tuhan, kalau saya dikasih anak, saya akan persembahkan anak ini, bahkan cukur tidak akan mengenai rambutnya. Jadi saudara bisa bayangkan Samuel itu gondrong. Jadi saudara kalau sama ini lihat Samuel itu gak gondrong, itu salah saudara ya. Samuel tuh rambutnya tidak pernah kena cukur. Nah, Bapak Saudara, kemudian setelah dia lepas ASI, maka dipersembahkanlah anak ini ke dalam rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, Samuel melayani Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli ya, di dalam 1 Samuel 2 ayat 11. Bahkan dengan seiringnya waktu, dia bukan hanya menjadi pelayan di bawah pengawasan Imam Eli, firman Tuhan katakan bahwa dia telah menjadi pelayan Tuhan di hadapan Tuhan. Tapi sayangnya firman Tuhan berkata ya, tadi kita baca ya, Samuel belum kenal Tuhan. Dia udah layani Tuhan tapi dia belum kenal Tuhan. Karena apa? Karena waktu itu penglihatan jarang ya. Dan firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suara Tuhan sering diperdengarkan ya. Dari dulu itu lewat imam, lewat nabi ya, bahkan lewat hakim ya, yang kita baca ini sebelumnya itu lewat hakim. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat mereka inilah ya Tuhan berbicara kepada umatnya. Nah, bangsa Israel tuh kayak kita ya, Bebel, Auban, Siregar ya. Mereka ini awal-awalnya dengar, tapi nanti kalau hakimnya udah mereka udah deh kembali berbuat jahat, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah kepada Allah lain seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Saudara, bahkan Hakim Simson ya, kita tahu Simson ya. Tahu ya Hakim Simson ya. Simson ini dia itu seorang hakim. Nah, kalau zaman dulu hakim itu ya mirip-mirip sama sekarang tapi ada lebihnya ya. Mereka itu juga pemimpin militer. Ya, mereka juga yang sekaligus memimpin pengadilan hukum. Nah, si Hakim Simson ini Tuhan udah bilang ya, kamu ini khusus untuk Tuhan, kamu tuh nggak boleh mabok-mabok ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh si Simson? Kayak saudara lah, mirip-mirip saudara kan juga sering kan pergi ke itu kan sayap kudus ya. Nah, Holy Wings maksudnya ya. Saudara juga sering kan? Nah, ini dia nih ya, dia mabok-mabok saudara ya. Nah, setelah itu Tuhan bilang apa? Kamu tidak boleh menikah dengan bangsa lain di luar bangsa Israel. Ya, artinya nggak boleh nikah dengan orang yang beda iman. Apa yang dilakukan oleh Hakim Simson? Seperti biasa ya, laki-laki jatuh kepada harta, tatah, dan Delila. Ini Delila ya. Nah, ini dia jatuh kepada Delila saudara ya. Bahkan dia pernah menghampiri seorang perempuan pelacur di Gaza. Nah saudara, pada saat itu ya, maka firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 10 berkata ya, tetapi firman Tuhan berkata kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, orang Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah, berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Bapak Saudara, maka lewat Hakim-Hakim 21 ayat 25 kita tahu pada zaman itu 1045 sampai 1000 tahun sebelum Masehi ya, sebelum Tuhan Yesus lahir itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Bahkan semua orang berbuat seperti apa yang dipandangnya benar. Dan Bapak Saudara, apa akibatnya ketika suara Tuhan tidak lagi diperdengarkan kepada umatnya? Apa yang terjadi Bapak Saudara? Imam Eli punya anak-anak ngapain?
melakukan korupsi saudara ya. Nah ini kayak anak pendeta korupsi di gereja saudara ya. Apa yang dia lakukan? Persembahan yang seharusnya milik yang terbaik dikasih kepada Tuhan, dikorupsi sama mereka. Bahkan yang lebih parah, yang lebih chaos. Ketika suara Tuhan diambil dari umatnya, maka umat manusia tidak bisa mengenal Allah. Maka firman Tuhan berkata tadi apa? Samuel belum kenal Tuhan. Karena penglihatan jarang dan apa? Firman Tuhan belum diperdengarkan kepadanya. Nah Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau Samuel bukan hanya melayani Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Tapi Tuhan mau Samuel mengenal Tuhan dan dengan pengenalan yang benar itulah dia melayani Tuhan. Karena setelah itu Samuel akan menjadi pemimpin. Ya, dialah yang akan mengangkat, dialah yang akan menabiskan, dialah yang akan meneguhkan raja pertama Israel dan raja terbesar di Israel. Nah Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita, ya kita pelayanan, ya asyir kita ambil, kolektan kita ambil, WL kita ambil, guru sekolah minggu kita ambil, majelis kita ambil, BPP kita ambil. Ini apa ya? Siapakah yang bisa mampu melakukannya? Tapi Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lebih daripada kita melayani Tuhan ya, Tuhan ingin kita mengalami dia secara pribadi, mengenal dia secara pribadi. J.I. Packer pernah mengatakan dalam sebuah bukunya Knowing God, dia pernah mengatakan bahwa tidak ada hal yang lebih berbahagia, tidak ada hal yang lebih bersukacita, tidak ada hal yang lebih puas di dalam hidup ini selain pengenalan kita akan Allah. Karena untuk itulah kita diciptakan, yaitu untuk mengenal Allah. Nah Bapak Saudara pertanyaannya ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah ya? Saudara, kita hanya bisa mengenal seseorang sejauh mana orang itu memperkenalkan dirinya. Bener gak? Kalau dia gak mau open, ya kita juga susah untuk kenal dia. Ya, saya pernah protes sama Los Okta ya. Los Okta ini kalau ketawa kenceng banget loh. Saudara di Pastori lantai 3 bisa kedengeran sampai kantor Los Vivi, sampai di bakmi asun ada kedengeran, enggak ya bercanda ya. Tapi memang kalau ketawa kenceng saudara. Tapi saya susah kenal dalamnya. Karena nih dia kayaknya orangnya kurang open. Saya sampai bilang gini, kok ketawa aja yang kenceng ya, tapi aku gak kenal loh sama kau loh. Aku bilang gitu ya. Terus dia ketawa-ketawa, hehehe masa sih Lose gitu ya. Akhirnya dia ngaku juga, iya saya gak bisa buka sama semua orang. Saya gak bisa open sama semua orang. Saudara, sejauh mana orang itu mau membuka dirinya, sejauh itulah kita bisa kenal orang. Nah pertanyaannya sebagaimana jauh kita bisa mengenal Tuhan. Maka ya kita hanya bisa kenal Tuhan sebatas mana Tuhan membuka dirinya. Saudara, ini kalau Tuhan hanya membuka dirinya sebegini saja sama kita, maka kita cuma bisa kenal segini. Saya lap dulu ya, nanti saya dimarahin sama Mas Aji ya. Saudara, kalau Tuhan memberikan pengenalannya kepada kita segini, maka kita bisa kenal Tuhan segini. Maka saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita yang misteri ya, kita gak tahu. Kita gak usah marah sama Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan belum bukakan sama kita kok. Ya. Nah Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Samuel gak bisa kenal Tuhan? Karena tadi firman Tuhan katakan, firman Tuhan belum diperdengarkan, belum diperkenalkan kepada Samuel. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ya kita bisa Allah ini memperkenalkan dirinya sama kita? Caranya gimana saudara ya? Saudara, kalau kita baca Alkitab, Tuhan memperkenalkan dirinya lewat apa? Penglihatan ya. Tuhan datang dalam bentuk apa? Api ya, nyala api, kemudian ada tiang awan, ya ada tiang api, kemudian dalam bentuk mimpi, nubuatan. Tapi dari semua itu Bapak Saudara ya, Tuhan selalu ya menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya lewat apa saudara? Seringkali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia lewat suaranya ya. Sekarang kita tanya, suara Tuhan itu apa ya? Nah, suara Tuhan itu apa? Suara Allah itu berarti perkataan Allah, firman Allah ya. Dan firman Allah itu yaitu Allah itu sendiri ya. Nah,
Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? 1, 2, 3 sama-sama bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya ketika kita mendengarkan suara Tuhan lewat khotbah yang dipersiapkan berdasarkan firman Tuhan, waktu kita dengarkan puji-pujian yang diciptakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, waktu kita baca kebenaran firman Tuhan, maka sebenarnya yang hadir, yang datang kepada kita itu adalah diri Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri, dia menyatakan dirinya kepada kita. Maka persis seperti 1 Samuel 3 ayat 10 tadi ya. Samuel pertama cuma dengar ya suaranya Samuel ya, pertama begitu ya. Lalu kemudian 1 Samuel 3:10 berkata apa? Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel. Artinya ketika suara Tuhan diperdengarkan kepada kita, sebenarnya diri dia, pribadi dia, Allah itu sendiri, Yesus Kristus mau datang kepada kita. Saudara, kita bersyukur ya, 2000 tahun yang lalu suara Allah, firman Allah itu telah datang dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, pertanyaannya harusnya bukan apakah suara Allah, tetapi siapakah suara Allah itu? Yaitu Yesus Kristus, Allah yang hidup. Berarti artinya firman Allah itu hidup, saudara. Saya sangat percaya firman Allah itu hidup. Ketika suara Tuhan berkata, jadilah terang, langsung jadi, saudara. Enggak pakai bikin program dulu. Ketika suara Tuhan berkata, jadilah cakrawala, langsung jadi, saudara. Enggak pakai loading. Tuhan bilang apa? Waktu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia, orang lumpuh 38 tahun, Tuhan bilang, bangkitlah, langsung bangkit. Yang mati dibangkitkan, itu suara Allah. Maka ketika Tuhan berkata, dosamu diampuni, itu terjadi, dosamu diampuni. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita bisa dengar suara Tuhan? Saudara, seringkali Tuhan berbicara, suara Tuhan berbicara lebih keras kepada kita ketika kita berdiam diri ya. Ketika kita hening. Saudara, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu semua udah ada di sini, udah dicatat. Sekarang teknologi udah canggih ya saudara ya. Mata kalau udah agak suntur dikit ya, kalau udah kayak gini, saudara buka aja YouTube ya. Pencet Kejadian 1, bunyi itu suaranya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada suaranya saudara ya. Semua udah tercatat di sini. Maka waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita punya waktu hening dengerin suara Tuhan, maka suara Tuhan akan berbicara lebih keras kepada kita. Saudara, 1 Samuel 3 ayat 3 ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Saudara, pada saat kebiasaan dulu ya, lampunya gak kayak sekarang ya main cetak-cetak ya. Dulu itu pelita saudara ya. Kebiasaannya dinyalainnya sore. Ya, dan terus dia akan nyala, dia akan mati pada saat pagi hari. Firman Tuhan katakan ya, waktu Tuhan panggil Samuel itu lampunya belum padam. Artinya belum sempat pagi saudara ya. Bahkan menurut penafsir mengatakan belum subuh saudara ya. Artinya Tuhan memanggil Samuel di saat dia belum melakukan segala aktivitasnya. Ya. Karena Tuhan tahu ya, tampaknya Tuhan tahu. Ini kalau saya ngomong di tengah kesibukan ini gak konsen nih. Suara yang lain banyak masuk. Pagi-pagi bangun tidur ke WC udah dengar suara air ya. Yang punya bayi dengar suara bayi nangis ya. Yang punya istri cerewet dengar istri ngomel ya. Punya mertua bawel, bertua lagi bawel. Suara udah banyak saudara ya. Maka Tuhan berbicara sama Samuel tuh subuh ya.
Hampir belum pagi itu dikatakan di dalam keheningan. Saudara listen ya, yang artinya mendengar itu kata-kata yang sama. Saudara lihat ya, itu hurufnya sama ya, dibalik-balik jadi silent saudara ya. Saudara, maka ketika kita hening, suara firman Tuhan akan berbicara lebih keras kepada kita ketika kita berdiam diri. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah aja berdiam diri saudara ya. Saudara, Tuhan Yesus ini beken banget zaman dulu ya. Banyak orang bondong-bondong ikut Tuhan Yesus ya. Kayak saudara aja kalau dengar siapa bisa sembuhin siapa, saudara langsung sana kan. Nah sama saudara ya. Ini orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Sama-sama kita baca. Akan tetapi apa? 1, 2, 3. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Makanya kalau kita nggak ke tempat sunyi, kita nggak berdoa, kita belagu banget ya. Kita ini merasa lebih hebat dari Tuhan atau gimana ya? Wong Tuhannya aja ke tempat yang sunyi dan berdoa, Bapak Saudara. Saudara, kita mendengarkan suara Tuhan nggak boleh cuma selintas saja ya. Kayak dengar suara bajai gitu ya. Udah lewat aja, nggak bisa gitu saudara ya. Kita harus dengar Tuhan itu seperti Samuel berkata ya. Samuel bilang gini ya, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara, waktu Samuel bilang sebab hambamu ini mendengar, Samuel tuh merendahkan dirinya, merendahkan hatinya seperti seorang budak lagi dengerin Tuhan yang ngomong. Saudara, kalau Tuhan udah ngomong, beranikah hamba melawan? Tak boleh ya. Nah, waktu dia ngomong hal yang sama, dia juga lagi menunjukkan bahwa dia menempatkan dirinya sebagai seorang murid dan Tuhan itu sebagai guru. Guru berbicaralah sebab murid ini mendengar. Ya. Dan bahkan waktu kata mendengar itu dipakai, itu dalam bahasa aslinya itu ada arti apa toh saudara? Itu seperti seorang rakyat lagi ngomong sama raja. Kami mendengar. Raja ngomong apa aja kami ikut. Saudara, maka ketika Samuel berkata, Tuhan berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dia sangat tahu diri dia itu siapa. Dan dia mengikuti rajanya. Dia siap mentaati rajanya. Saudara, zaman dulu ya, ting itu tulisannya kayak gini ya, kok Chinese tradisional ya. Cirika inget ya, dulu kan Cirika les Mandarin pasti ya. Oke, ini ting ya, kalau zaman dulu tradisional kayak gini saudara. Ting itu di samping yang warna ungu itu ada er-nya, itu ertuo ya, kuping ya, ada kupingnya. Terus ada mu-nya, mu itu mata, ada yencingnya. Ada sin, ada hati saudara ya. Mendengar tuh pakai kuping, pakai mata, artinya memperhatikan sama pakai hati. Ya kan? Orang zaman dulu. Sekarang kita aja ngomong sibuk main HP kan? Gak diladen kita. Kalau orang zaman sekarang kita ajak ngomong, dia kayak gini, ting, ini udah Chinese, bukan tradisional. Ini udah simplified, yang disederhanakan. Gak lagi pakai kuping, gak pakai mata, gak pakai lagi hati. Saudara tahu sekarang orang dengerin pakai apa? Pakai mulut untuk ngejawabin saudara. Dia mendengar hanya untuk ngejawabin saudara. Gak lagi didengerin pakai hati. Ya, dicerna dulu. Kayak orang curhat ya. Aduh, gue ini susah hidup gue. Oh saudara, gak dipikir, gak pakai hati langsung jawab. Lu ada dosa kali lu. Oh, langsung saudara ya, mulutnya lebih cepat saudara ya. Saudara, saya habis berantem sama Jose saudara ya, beberapa hari lalu, hari Jumat tepatnya saudara ya. Hari Kamis saya kasih dia latihan, praktis, Jumatnya dia mau ujian saudara ya. Gak tahu kesambet apa ya, saya ngafalin dia, biasanya saya gak pernah ngurusin dia sekolah saudara ya. Saya buka bukunya. Jose besok mau ST ya? Iya mami katanya. Oke, mami tanyain kamu ya. Biasa dia matanya sama itunya sambil itu, saudara ya, sambil main. Saya bilang gini, Jose, who is the last judge in Israel? Samuel? Udah tahu kan ya jawabannya? Karena dia salah jawab, jadi saya kasih tahu ya jawabannya itu Samuel. Oke,
Yes mami, dia gini, ya udah tahu mami, udah tahu gitu kan. Oke, saya pikir kan biasa ya. Besoknya saya jemput saudara hari Jumat. Miss gimana Miss Jose tadi tesnya? Sebagai seorang anak hamba Tuhan harusnya bagus ya nilainya ya. Gurunya bilang gini, maaf mam, failed. What? Failed? Hah? Maksudnya gimana ya? Kemarin sudah saya tanyain loh, Miss. Sorry mam, salahnya 3. Kalau salah 3 udah failed. Sekolah apaan salah 3 udah failed? Perasaan dulu saya sekolah salah 10 juga masih lulus ya. Salah 3 failed Miss. Iya salah 3 Miss. Terus saya panggil anaknya ya, Jose, kenapa kamu failed Jose? Ya mami sih, ya mami gak kasih tahu saya kemarin saya jawabannya apa. Udah saya kasih jawabannya kemarin. Kamu muting Nitingnya pakai apa kamu? Ertonya nggak dipakai, matanya nggak pakai, hatinya pun nggak di sana ya. Entah di mana? Di mana saudara? Di depan laptop saudara ya lagi main dia. Dia ya aja, ya mami ya. Nah sekarang yang dia pakai mulutnya untuk ngejawabin saya, saudara, emosi saya saudara ya. Saudara, seberapa banyak waktu yang kita pakai setiap hari untuk hening di hadapan Tuhan, dengerin Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan, bahkan Yesus itu sendiri berbicara kepada kita. Atau justru sebaliknya kita hindari ya, kita sibuk ya, kerja, kita sibuk pelayanan, bahkan alasan, aku sibuk pelayanan Tuhan demi kamu Tuhan. Atau kita merasa jijik, saya udah terlalu berdosa Tuhan, saya gak mau menghampiri Tuhan. Saudara, apapun alasannya ya, kalau dicari itu akarnya adalah dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya manusia itu bisa berelasi, berinteraksi sama Tuhan. Kayak punya HP, ada wifi-nya langsung connect. Enak ya kalau punya HP bisa connect ya. Saudara kalau punya HP sebagus apapun ya, mau iPhone 14 yang belum keluar, tapi kalau nggak punya koneksinya, nggak ada gunanya tuh HP saudara, bener? Ya, mau buka YouTube nggak bisa, buka Instagram nggak bisa, apapun nggak bisa saudara ya. Saudara, itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Waktu terputus, dosa itu masuk dalam hidup mereka, terputuslah koneksi antara mereka dengan Allah. Jangankan dengar suara Tuhan, baru dengar suara langkah kaki Tuhan aja mereka ngumpet saudara ya. Kejadian 3 ayat 8 ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka tuh kenal banget sama Tuhan, makanya langkah kakinya aja mereka tahu ya. Kalau kita kenal banget sama orang, baru dia buka pintu belum kelihatan orangnya kita udah tahu ya itu siapa yang masuk ya. Tapi mereka sangat takut, mereka ngumpet, mereka hindari sama Tuhan. Maka Tuhan untuk pertama kalinya kata memanggil di dalam Kejadian 3 ayat 9, kata yang sama dipanggil pada Samuel, kata memanggil itu muncul. Sebelumnya Tuhan gak pernah panggil manusia loh, sebelumnya Tuhan cuma panggil jadilah terang. Itu kata memanggil terang, memanggil cakrawala itu panggil. Untuk pertama kalinya Tuhan memanggil Adam dan Hawa, di manakah engkau? Dan sampai hari ini Tuhan masih bertanya, di manakah engkau? Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia mau selalu berelasi dengan kita. Karena kenapa saudara ya? Kita ini ciptaan buatan tangannya sendiri ya. Dibentuk dan dia kasih kita gambar dan rupa yang serupa dengan dia. Kita tuh tadinya benda mati saudara ya. Debu tanah tuh mati. Kemudian dia menghembuskan nafasnya, dia kasih rohnya. Baru kita hidup. Dan roh yang hidup itu Tuhan mau berelasi, mau kongko-kongko, cakap-cakap. Kayak saudara ngobrol sama teman saudara. Maka itulah yang membedakan kita sama binatang. Sorry saudara ini kasar ya. Binatang itu gak diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi manusia itu Tuhan mau relasi. Tapi manusia ini terus menolak dia. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 11 dia katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Saudara, Tuhan sangat sabar kepada kita ya. Seperti Tuhan sabar kepada Samuel. Tuhan panggil terus Samuel. Ulang-ulang ya, Samuel. Tuhan juga sabar sama kita. Sampai hari ini suaranya masih diperdengarkan kepada kita. Setiap minggu kita bisa dengar firman Tuhan, dengar khotbah suara Tuhan. Ya,
Lause Yunus sering ulang-ulang, Bapak Ibu baca firman Tuhan, Bapak Ibu ikut KP, ikut KR. Itu suara Tuhan diperdengarkan, saudara ya. Sampai udah berbusa kayaknya Lause Yunus ngomong ya. Saudara, pertanyaannya bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan, suara Tuhan. Kita udah taat belum? Dengar itu harusnya yang benar gini ya. Ting chong ya, ting chong itu artinya obey, taat. Ya. Jadi ting mendengarkan pakai kuping, pakai mata, memperhatikan pakai hati yang mau taat. Chong itu lihat ada dua ren, sebesar ada dua orangnya, satu di depan, satu belakang ngikutin. Artinya Tuhan, waktu suara Tuhan diperdengarkan kepada saya mau ikut Tuhan. Saya mau dengar, saya mau taat. Kalau Tuhan bilang ampuni dia, ya harus ampuni. Kalau Tuhan udah bilang stop, kamu jangan nonton bokep, ya stop. Ting chong, mendengar dan mentaati dia. Saudara, pertanyaannya ya, gimana kita ngebedain suara Tuhan, suara si jahat sama suara hati kita? Gimana bedainnya, saudara? Kemarin ada orang bilang gini sama saya, kamu tahu gak, malaikat itu penjaga kita. Malaikat bisa luka karena dia berperang bagi kita. Maka kita harus berdoa supaya malaikat kita sembuh. Ini dari STT mana saudara ya? Saudara, ini suara hatimu apa suara si jahat apa suara Tuhan, saudara? Saudara, gimana kita ngebedain ya? Saudara, semakin kita banyak bergaul dengan Allah, kita akan mengerti, kita akan bisa bedain mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan. Ya, jangankan suaranya, kita pun kenal semua dia. Dia sukanya apa, favoritnya, dia gak suka apa, kita jadi kenal. Ya, kita jadi tahu banyak karena kita banyak bergaul dengan dia. Saudara, ini suara siapa, saudara? Situ lagi ya, saudara. Ada grup WhatsApp itu ada beragam-ragam pastinya. Ada grup WhatsApp kalau kita pernah TK di tempat yang sama, dibikin grup WhatsApp TK. Suara siapa, saudara? SD ada lagi, SMP. Kurang kenceng Kadang-kadang ya? ada kelas apa, ada juga saudara-saudara. Suara Sampai siapa? kuliah, wah banyak sekali. Suara siapa? Ada yang gak tahu? Tahu semua ya? Dari opa, oma sampai yang paling muda tahu ya? Ini suara Lause Yunus ya? Kenapa kita bisa tahu suara Lause Yunus? Karena kita banyak berelasi sama Lause Yunus, bukan? Saudara baru masuk udah disambut tadi kan sama Lause Yunus. Shalom, suara sorgawi. Wow, adem ya langsung ya. Disapa sama Lause Yunus. Saudara ulang tahun diteleponin kan? Saya sering dengar saudara kalau saya ngantor di lantai 2, ada di atas lantai 3 Lause Yunus sama istrinya lagi telepon. Happy birthday to you. Saudara, Lause Yunus berelasi dengan kita. Maka kita kenal suara Lause Yunus. Gak ada gambarnya toh? Gak ada toh orangnya? Tapi saudara kenal ya. Karena saudara berelasi dengan dia sering-sering. Situ lagi ya. Pertanyaannya ini suara siapa? Maksudnya kemarin kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya. Isi dari Sumpah Pemuda itu ada 3. Ya. Nah, emak sebutkan 3 saja. Saya enggak menyebutkan. Suara siapa? Pak Jokowi? Pak Jokowi? Saudara, ini suara Febrian Firmansyah, remaja yang suaranya mirip Bapak Presiden Jokowi. Artinya saudara kurang bergaul sama Pak Jokowi. Maka saudara gak kenal suaranya. Saudara cuma kira-kira kayaknya sih dia Jokowi. Bukan saudara ya. Nah, saudara mau gak bergaul sama Tuhan? Mau? Mau gak? Ya. Lewat apa? Lewat dengar suaranya. Ya, baca firman Tuhan. Setiap hari ambil waktu hening. Bapak saudara, saya hampir selesai. Tuhan Yesus pernah ya berkata kepada Marta, ya. Marta ini sibuk banget pelayanan ya.
sampai dia gak punya waktu untuk dengerin Tuhan waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia sibuk sampai dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan suruh dong Maria bantuin aku. Emang gak tahu apa aku repot? Saudara, Tuhan Yesus jawab apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara mau gak ambil bagian yang terbaik ini dengan berelasi dengan Tuhan, dengan mendengarkan suaranya? Saudara mau? Saudara mau mengenal Tuhan? Lebih lagi, janjinya bukan sama saya, sama sorga catet loh. Saudara mau? Gak mau? Saya ulangin lagi khotbahnya kalau gak mau. Mau? Mau ya? Kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Tuhan, aku mau mengenalmu lebih dalam. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih keras lagi katakan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dengan segenap hatimu bahwa engkau mau mengenal Tuhan. Tuhan, engkau dengar setiap kami sungguh-sungguh mau mengenal engkau lebih dari apapun yang semua yang kami tahu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, biarlah suaramu berbicara lebih keras di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, jangan engkau mengambil suaramu, jangan engkau mengambil firmanmu dari kehidupan kami. Karena ketika suaramu diambil dari kehidupan kami, maka kami akan menjadi orang yang chaos Tuhan. Tuhan, tolong kami, ampuni kami kalau selama ini kami meninggalkan engkau, kami sudah jauh daripada engkau Tuhan. Dengan berbagai alasan yang kami buat-buat, kami mohon ampun kepada Tuhan. Biarlah suara Tuhan hari ini menegur kami sekali lagi, mengembalikan kami sekali lagi untuk kami boleh kenal Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, suaramu telah engkau sampaikan kepada setiap kami. Biarlah engkau sendiri yang boleh tolong kami untuk kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.